Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah kerajinan untuk kelas 9. Materinya adalah produk kerajinan dari bahan keras. Di antaranya adalah dari bahan batu, logam, dan plastik. Produk apa saja yang dapat dibuat dari bahan batu, logam, dan plastik yang dapat kita temukan di sekitar kita? Misalnya bingkai foto, aksesoris, piranti rumah tangga, dan sebagainya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan keberadaannya, tetapi tidak jarang pula terkendala oleh keterbatasan yang diusahakan untuk mengatasinya demi memenuhi kebutuhan yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan yang dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara yang memiliki corak, bentuk, dan daya tarik wilayah setempat. Setelah sobat cerdas mendapatkan materi bahan kayu, bambu, dan rotan pada materi sebelumnya, apakah sobat cerdas bangga akan kekayaan bahan alam dengan berbagai macam jenis produk kerajinannya yang tersebar di Nusantara? Apakah ada keinginan untuk mengembangkan kerajinan yang ada di daerah sekitarnya, terlebih dalam masa pandemik yang menuntut kita untuk kreatif dan inovatif dalam mengisi kegiatan positif yang bermakna dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker, serta menjaga jarak. Pernahkah kalian ke pusat perbelanjaan atau berbagai pameran yang banyak memamerkan produk kerajinan di berbagai provinsi di Indonesia? Sehingga kita patut bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada tanah air kita, sehingga muncullah berbagai kerajinan dari berbagai daerah dengan harga yang terjangkau di lapisan masyarakat. Perhatikan pada gambar berikut. Bentuk kerajinan yang memiliki fungsi sebagai fungsi hias, fungsi daya pakai, dan fungsi informasi. Perhatikan contoh, terdapat kerajinan sangat menarik dan pada salah satu tempat pameran kerajinan tersebut dibuat oleh masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Nah, apakah kita bisa mengikuti jejak mereka untuk berkreativitas dan berinovatif? Misalnya, jenis kerajinan miniatur Vespa, keranjang, hiasan dinding yang terlihat sangat menarik dan memiliki daya jual yang cukup baik. Apakah sobat cerdas mengetahui bahan apa yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tersebut? Ternyata di antaranya adalah bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak terpakai atau limbah, di mana limbah sekarang ini cukup banyak dan tidak bisa terurai dari bahan keras seperti kaleng, plastik, dan sebagainya. Sekaligus untuk menangani limbah membantu program pemerintah dengan 3R. Di antaranya adalah recycle, yaitu dengan mendaur ulang bahan sampah sehingga menjadi produk baru yang bermanfaat. Miniatur motor Vespa yang terbuat dari kaleng bekas minuman dengan cara dipotong dan disambungkan. Kemudian keranjang dari tutup bekas botol kemasan. Dan hiasan batu yang ditata dengan nilai seni yang tinggi. Apakah yang dimaksud dengan bahan keras? Bahan keras adalah sebuah bentuk dari bahan yang dimana akan sangatlah sulit dilakukan pembentukannya dikarenakan pada sifat material yang dimana akan sangatlah keras, baik berupa bahan alam maupun buatan, misalnya batu, logam,
dan plastik. Jenis bahan batu, logam, dan plastik dalam pembuatan kerajinan diantaranya adalah: pertama, jenis batu yaitu batu marmer. Kedua, batu paras. Ketiga, batu koral. Keempat, batu mulia. Kelima, jenis logam seng. Keenam, aluminium. Ketujuh, tembaga. Kedelapan dan kesembilan logam mulia. 8 adalah perak dan 9 adalah emas. Selanjutnya yang ke-10 adalah biji plastik. Ke-11, produk plastik bekas dari bahan kebutuhan rumah tangga. Dan yang ke-12 adalah botol plastik bekas minuman. Berikutnya adalah karakteristik dari batu. Mari kita identifikasikan bahan keras batu, logam, dan plastik agar sobat cerdas dapat memahami sifat dari bahan tersebut. Pertama adalah dari jenis bahan batu, yaitu batu marmer. Pertama, atau yang A, memiliki corak dan warna yang beraneka ragam. B, struktur batu yang kompak sehingga cocok untuk dibuat produk kerajinan. C, kekuatannya tergantung porositas marmer, artinya adalah ruang kosong atau pori pada marmer. Semakin tinggi atau besar porositasnya, maka semakin kekuatan marmer semakin berkurang atau rendah. Berikutnya batu kedua adalah batu paras. Batu paras memiliki tekstur halus lebih lunak dari batu lainnya, sehingga mudah diukir dan sering digunakan untuk membuat patung. B, warna kuning, hijau, coklat, dan putih. C, dan karena lunak, ketahanannya tidak terlalu kuat. Berikutnya yang ketiga adalah batu koral. Batu koral berbentuk bulat lonjong, permukaan halus. B, memiliki corak dan warna beraneka ragam. C, ketahanannya kuat karena gesekan maupun karena cuaca. Untuk batu koral cukup baik kekuatannya. Berikutnya adalah logam. Karakteristiknya adalah diantaranya yang pertama, ya, seng. Seng memiliki warna putih kebiruan, berkilau, dan dia magnetik. Artinya adalah memiliki daya magnet yang lemah. B, keras dan ampuh sehingga mudah ditempa dan dapat dibuat lembaran. C, tidak mudah dibentuk pada suhu kamar dan harus pada suhu sekitar 120 derajat sampai dengan 150 derajat Celcius. Berikutnya yang kedua adalah aluminium. Ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah berwarna putih keperakan, mudah ditempa sehingga dapat dibuat menjadi kawat, lembaran, atau batangan. B, mudah dibentuk atau lentur tetapi tidak kuat. C, tahan karat atau korosi dan dapat didaur ulang. Logam yang ketiga adalah tembaga. Karakteristiknya adalah tembaga merupakan logam kristal berasal dari kerak bumi yang memiliki tekstur halus dan lunak serta berwarna jingga kemerahan dan memiliki korosi atau tingkat karatan yang sangat cepat sekali. Dan yang C, sebagai konduktor panas listrik yang baik. Pada waktu zaman perunggu dahulu, tembaga dicampur dengan timah menjadi perunggu yang dibuat menjadi koin, alat musik, perhiasan, dan sebagainya. Karakteristik berikutnya adalah dari bahan plastik. Yang pertama adalah biji plastik. Biji plastik umumnya adalah berwarna putih bening seperti beras,
Tetapi sekarang ini sudah banyak yang memiliki warna-warni dengan memiliki sifat kaku dan tahan terhadap bahan kimia, tidak mengeluarkan bau, dan pengolahannya pun dilakukan pada suhu 180 derajat Celcius sampai dengan 220 derajat Celcius. Bahan plastik berikutnya adalah jenis HDPE. Jenis HDPE adalah jenis plastik yang digunakan sebagai wadah kebutuhan rumah tangga dan memiliki sifat tidak mudah menyerap air, ringan, dan tidak mudah pecah. Hasil plastik HDPE merupakan hasil daur ulang dari plastik yang diberi warna karena tidak memiliki sifat transparan. Selanjutnya adalah yang ketiga, kemasan minuman. Kemasan minuman merupakan jenis bahan yang bukan dari hasil daur ulang sehingga memiliki sifat transparan atau tembus pandang dan mudah dibentuk. B. Mudah terbakar dan bersifat isolator. C. Konduktor panas listrik yang baik. Karakteristik secara umum sebenarnya plastik hampir sama. Berikutnya adalah karakteristik batu dan logam mulia. Di antaranya ada bias dan berkilau, memiliki aneka warna yang menarik. B. Memiliki skala kekerasan, artinya adalah ada tingkat kekerasan dari batu tersebut, dari ukuran yang agak lunak sampai dengan ukuran yang keras. C. Umumnya digunakan sebagai perhiasan, baik untuk kalung, cincin, dan sebagainya. Berikutnya adalah logam mulia jenis perak, yaitu memiliki karakteristik lunak, ulet, dan lentur, serta berkilau, stabil dalam oksigen dan air, tetapi tidak tahan belerang di udara ataupun di air. Sedangkan logam mulia berikutnya adalah emas, memiliki ciri khas berwarna kuning, lunak, dan mudah dibentuk. B. Memiliki massa jenis. Dan C. Tidak bereaksi dengan zat kimia. Materi identifikasi batu, logam, dan plastik cukup sampai di sini. Berikutnya, materi yang akan datang adalah alat, teknik, dan tahapan dalam pembuatan kerajinan dari batu, logam, dan plastik. Untuk refreshing sebagai penyegaran materi, kalian mengerjakan tugas. Pertama, sebutkan masing-masing 2 jenis batu, logam, dan plastik. Kedua, sebutkan masing-masing 2 karakteristik batu, logam, dan plastik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Ketiga, sebutkan 2 contoh kerajinan masing-masing dari bahan batu, logam, dan plastik. Semoga kalian tetap semangat dan tetap stay at home untuk menjaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.